Tar. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pembahasan soal kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu adalah Eliza Putri Permatasari, Cika Mutia Saletsi, Rizkia Rektiana, Azahra Naila, Alexandra, dan saya sendiri Dewi Brianti. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke penyampaian pembahasan soal oleh kelompok kami. Yang pertama, pembahasan soalnya akan dijelaskan oleh Alexa. Kepada Alexa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan untuk membahas soal pada nomor 7. Baik, di sini saya akan membahas soal nomor 7. Adapun soalnya, buktikan bahwa limit X pangkat 3 sama dengan C pangkat 3 dengan X mendekati C. Pertama, kita mengerjakan analisis pendahuluan terlebih dahulu. Akan ditentukan nilai delta galat yang memenuhi nilai mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 kecil dari epsilon. Jika nilai mutlak X min C kecil dari 0 dan besar dari delta. Perhatikan bahwa X pangkat 3 min C pangkat 3 sama dengan X min C dikali X pangkat 2 ditambah X dikali C ditambah C pangkat 2. Sehingga menjadi nilai mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 sama dengan nilai mutlak X min C dikali nilai mutlak X pangkat 2 plus XC plus C pangkat 2. Bagian X min C nantinya dapat dibuat kecil dengan memilih delta. Tetapi bagian nilai mutlak X pangkat 2 plus XC plus C pangkat 2 harus dibatasi terlebih dahulu. Yang pertama, ambil nilai mutlak X min C lebih kecil dari 1. Maka X min C besar dari min 1 kecil dari 1. Sehingga X kecil besar dari C min 1 kecil dari C plus 1. Akibatnya nilai mutlak X kecil dari nilai mutlak C plus 1. Karena itu nilai mutlak X pangkat 2 plus XC plus C pangkat 2 kecil dari sama dengan nilai mutlak X pangkat 2 ditambah nilai mutlak X dikali nilai mutlak C ditambah nilai mutlak C pangkat 2 kecil dari nilai mutlak C plus 1 pangkat 2 ditambah nilai mutlak C plus 1 dikali nilai mutlak C plus nilai mutlak C pangkat 2. Hitung nilai mutlak C plus 1 pangkat 2 sama dengan nilai mutlak C pangkat 2 plus 2 dikali nilai mutlak C plus 1. Maka hasilnya didapatkan 3 dikali 3 C 3 nilai mutlak C pangkat 2 plus 3 nilai mutlak C plus 1. Kita permisalkan K sama dengan 3 nilai mutlak C pangkat 2 ditambah 3 nilai mutlak C plus 1. Maka nilai mutlak X pangkat 3 dikurang C pangkat 3 kecil dari K nilai mutlak X min C. Agar berlaku nilai mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 kecil dari epsilon cukup dipenuhi K dikali nilai mutlak X min C kecil dari epsilon. Karena sebelumnya juga diperlukan nilai mutlak X min C kecil dari 1, maka dipilih delta sama dengan min 1 dikali epsilon per 3 nilai mutlak C pangkat 2 plus 3 nilai mutlak C plus 1. Selanjutnya, kita mengerjakan pembuktian formal. Yang pertama, ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0 dan pilih delta sama dengan min 1 dikali epsilon per 3 nilai mutlak C pangkat 2 plus 3 nilai mutlak C plus 1. Yang kedua, jika 0 kecil dari nilai mutlak X min C kecil dari delta, maka nilai mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 sama dengan nilai mutlak X min C dikali karena nilai mutlak X min C kecil dari 1, maka nilai mutlak X kecil dari nilai mutlak C plus 1. Akibatnya, nilai mutlak X pangkat 2 plus XC tambah
C pangkat 2 kecil dari sama dengan nilai mutlak X pangkat 2 plus nilai mutlak X dikali nilai mutlak C ditambah nilai mutlak C pangkat 2, yaitu kecil dari mutlak plus pangkat 2 ditambah nilai mutlak C plus 1 ditambah sama dengan 3 nilai mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 kecil dari nilai mutlak 3 nilai mutlak X C pangkat 2 plus 3 nilai mutlak C plus 1 dikali nilai mutlak X min C. Maka nilai mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 kecil dari nilai mutlak 3 C pangkat 2 plus 3 C plus 1 nilai mutlak X min C dikali epsilon per 3 nilai mutlak C pangkat 2 plus 3 nilai mutlak C plus 1 sama dengan epsilon. Dengan demikian, terbukti bahwa limit X pangkat 3 sama dengan C pangkat 3 untuk mendekati X mendekati C itu sama. Baik, saya serahkan pada moderator. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Kepada Naila disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang latihan 4.1 nomor 8. Di mana soalnya itu merupakan limit dari akar X untuk X mendekati C adalah sama dengan akar C dengan syarat nilai C harus lebih besar dari 0. Untuk membuktikannya, kita akan menggunakan 4 langkah runtut. Itu yang pertama, ambil sembarang kita menggunakan definisi limit epsilon delta, di mana kita ambil sembarang epsilon positif, lalu pilih data nilai delta minimum di antara dua batasan, yaitu C per 2 atau akar C dikali dengan epsilon. Kemudian, langkah kedua itu, jika syarat delta tadi terpenuhi, kita mulai dari fungsi mutlak pada soal, kemudian kita rasionalkan pakai perkalian sekawan. Dengan menerapkan sifat aljabar selisih kuadrat, bagian pembilangnya menjadi bentuk mutlak X dikurang C yang berfungsi sebagai jembatan delta kita nanti. Kemudian yang ketiga itu kita menggunakan sifat ketidaksamaan karena nilai akar X itu positif. Kalau kita hilangkan dari penyebut maka pembaginya mengecil menjadi akar C aja. Kemudian nilai pecahannya otomatis menjadi lebih besar. Setelah itu kita substitusikan ke pembilang. Jadi nanti bentuknya itu bentuk mutlak X dikurang C menjadi akar C dikali dengan epsilon. Karena sama-sama punya akar C di atas dan di bawah, maka dilakukan eliminasi aljabar sehingga terbukti. Kesimpulannya dari hasil tersebut adalah karena nilai mutlak fungsinya terbukti kurang dari epsilon, maka berdasarkan definisi limit itu pembuktian fungsi akar tersebut terbukti. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana soal nomor 9D itu adalah gunakan definisi epsilon dikurang delta limit atau kriteria barisan untuk limit. Untuk membuktikan limit berikut adalah penyelesaian untuk membuktikan limit X mendekati 1 untuk X kuadrat dikurang X plus 1 per X plus 1 adalah 1 per 2. Langkah pertama itu adalah analisis pendahuluan. Akan ditentukan delta lebih dari 0 sedemikian sehingga jika 0 kurang dari nilai mutlak X min 1 kurang dari delta, maka berlaku nilai mutlak X kuadrat dikurang X plus 1 per X plus 1 dikurang 1 per 2 kurang dari delta. Yang kedua yaitu adalah perhatikan bahwa bentuk selisih tersebut dapat dimanipulasi secara aljabar sebagai berikut. Nilai mutlak 2 dikali X kuadrat dikurang X plus 1 dikurang X plus 1. Sama dengan nilai mutlak 2 X kuadrat dikurang 2X plus 2 dikurang X dikurang 1 dikurang X plus 1.
per 2 dikali X plus 1, yaitu menghasilkan nilai mutlak 2X kuadrat dikurang 3X plus 1 per 2 dikali X plus 1. Karena 2X kuadrat kurang dari 3X plus 1 sama dengan 2X min 1 dikali X min 1, maka nilai mutlak 2X min 1 dikali nilai mutlak X min 1 per 2 dikali X plus 1. Yang ketiga yaitu adalah ambil pembatas awal untuk nilai delta. Misalkan delta kurang dari sama dengan 1, maka jika nilai mutlak X min 1 kurang dari 1 berlaku 0, berlaku X lebih dari 0 kurang dari 2. Kita akan mencari batas atas untuk faktor nilai mutlak 2X min 1 per 2 dikali mutlak X min 1. Maka didapatkan nilai mutlak 2X min 1 per 2 dikali nilai mutlak X min 1 kurang dari 3 dikali 1 per 2 menghasilkan 3 per 2. Selanjutnya, langkah keempat yaitu akibatnya diperoleh nilai mutlak X min 2 min X plus 1 per X plus 1 dikurang 1 per 2 kurang dari 3 per 2 nilai mutlak X min 1. Agar nilainya kurang dari epsilon, maka dibutuhkan nilai mutlak X min 1 kurang dari 2 per 3 epsilon. Oleh karena itu, dipri delta minimal 1,2 per 3 epsilon. Untuk langkah bukti formalnya itu adalah yang pertama, ambil sebarang delta lebih dari 0, pilih delta min 1, 2 per 3 epsilon. Jika 0 kurang dari nilai mutlak X min 1 kurang dari delta, maka berlaku dua hal yaitu nilai mutlak X min 1 kurang dari 1 dan nilai mutlak X min 1 kurang dari 2 per 3 epsilon. Karena nilai mutlak X min 1 kurang dari 1, maka X lebih dari 0 kurang dari 2 mengakibatkan nilai mutlak 2X min 1 kurang dari 3 dan X plus 1 lebih dari 1. Sehingga menghasilkan 1 per 2 dikali nilai mutlak X plus 1 dikurang 1 per 2. Akibatnya, kita dapat melakukan estimasi berikut, yaitu nilai mutlak X min 2 dikurang X plus 1 per X plus 1 dikurang 1 per 2. Sama dengan nilai mutlak 2X min 1 dikali nilai mutlak X min 1 per 2 dikali nilai mutlak X min X plus 1 kurang dari 3 dikali 1 per 2X 1 per 2 dikali nilai mutlak X min 1 menghasilkan 3 per 2 dikali nilai mutlak X min 1. Karena nilai mutlak X min 1 kurang dari delta karena nilai mutlak X min 1 delta lebih karena delta lebih dari nilai mutlak X min 1 kurang dari sama dengan 2 per 3 epsilon, maka 3 per 2 dikali nilai mutlak X min 1 kurang dari 3 per 2 dikali 2 per 3 epsilon menghasilkan epsilon. Jadi terbukti bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sedemikian sehingga jika nilai mutlak X min 1 lebih dari 0 kurang dari delta, maka nilai mutlak X kuadrat dikurang X plus 1 per X plus 1 kurang 1 per 2 kurang dari epsilon sehingga menunjukkan bahwa limit X mendekati 1 untuk X kuadrat min X plus 1 per X plus 1 adalah 1 per 2. Baiklah, selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh Hiskia. Kepada Hiskia kami disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema 4.2.2, yang mana teoremanya berbunyi jika A subset dari bilangan real dan F memetakan A menuju bilangan real memiliki limit pada C elemen bilangan real, maka F terbatas di beberapa lingkungan dari C. Nah, dari sini kita harus mengetahui beberapa poin penting. Yang pertama itu A subset dari bilangan real.
Dan yang kedua itu F memetakan A menuju bilangan real, kemudian memiliki limit pada C elemen bilangan real, dan yang keempat itu F terbatas di beberapa lingkungan dari C. Jadi di sini akan dibuktikan bahwasannya F itu terbatas di beberapa lingkungan dari C. Kemudian untuk pembuktiannya, kita akan memisalkan bahwasannya L itu adalah limit fx dari x menuju C. Nah, jadi kita lihat di sini, kita lihat definisi sebelumnya, definisi 4.1.4. Dengan epsilon sama dengan 1, maka terdapat delta itu lebih besar daripada 0. Nah, kemudian pada teorema 4.1.6, nilai mutlak X min C itu lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0. Itu menjadi nilai mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari 1. Nah, berdasarkan teorema akibat pada 2.2.4 bagian A itu, maka nilai mutlak Fx dikurang nilai mutlak L itu lebih kecil dari nilai mutlak Fx dikurang L, lebih kecil dari 1. Nah, jadi kemudian jika X itu elemen A irisan lingkungan delta C, itu X-nya tidak sama dengan C, maka nilai mutlak Fx itu lebih kecil dari nilai mutlak L plus 1. Nah, karena C itu bukan elemen dari A, maka M itu sama dengan nilai mutlak L plus 1. Dan karena C itu elemen A, maka M itu supremum dari himpunan nilai mutlak Fc dan nilai mutlak L plus 1. Nah, karena C ini juga itu elemen A, kemudian irisan dari lingkungan delta C, maka nilai mutlak Fx itu lebih kecil dari M. Nah, jadi berdasarkan definisi dan teorema tersebut, ini yang teorema yang sudah saya jelaskan tadi, maka terbukti bahwasannya F itu terbatas pada beberapa lingkungan delta C. Baik, mungkin sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh Eliza. Kepada Eliza, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal 4.2, nomor 2, yaitu tentukan limit dan nyatakan teorema mana yang digunakan pada setiap kasus. Di sini saya mengambil bagian yang D, yaitu tentukan limit akar X dikurang 1 per X kurang 1 untuk X mendekati 1. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu akan ditentukan nilai limit akar X dikurang 1, limit akar X dikurang 1 per X dikurang 1 untuk X mendekati 1. Setelah itu, akan menggunakan substitusi langsung dengan memasukkan nilai X1, yang dimana hasilnya itu akar 1 dikurang 1 per 1 dikurang 1 sama dengan 0 per 0. Hasil yang diperoleh adalah bentuk tak nyata, yaitu 0 per 0. Karena bentuk ini tidak dapat langsung ditentukan dengan nilainya, maka perlu dilakukan dengan metode lain. Selanjutnya, karena pada pembilang terdapat bentuk akar, maka digunakan metode sekawan untuk menyederhanakan bentuk limit. Fungsinya dikalikan dengan sekawan dari pembilang, yaitu akar X plus 1, hingga diperoleh akar X kurang 1 per X kurang 1 dikali akar X plus 1 per X plus 1. Akibatnya diperoleh dalam kurung akar X kurang 1 tutup kurung, buka kurung, akar X plus 1 tutup kurung per buka kurung X kurang 1 tutup kurung, buka kurung, akar X plus 1 tutup kurung. Setelah itu digunakan identitas selisih kuadrat, yaitu dalam kurung A kurang B tutup kurung, buka kurung A plus B tutup kurung sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka didapatkan hasil dalam kurung akar kuadrat X, akar X dikurang 1 tutup kurung, buka kurung, akar X plus 1 sama dengan X kurang 1.
maka bentuk limitnya berubah menjadi X kurang 1 dibagi dalam kurung X kurang 1, tutup kurung, buka kurung, akar X plus 1. Karena terdapat faktor yang sama, yaitu X kurang 1, maka faktor tersebut dapat dicoret dengan syarat X itu tidak sama dengan 1. Maka diperoleh 1 per akar X plus 1. Selanjutnya, karena bentuk limit sudah sederhana dan tidak menghasilkan bentuk tak tentu, maka dilakukan substitusi langsung kembali dengan X sama dengan 1, yaitu didapatkan hasil 1 dibagi 1 per akar 1 plus 1 sama dengan 1 per 1 plus 1 sama dengan 1 per 2. Maka dengan demikian, lim akar X kurang 1 per X kurang 1, X mendekati 1, sama dengan 1 per 2. Metode yang digunakan merupakan substitusi langsung, metode sekawan, dan identitas selisih kuadrat. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pembahasan akan dijelaskan oleh Cika. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas bagian 4.2 yang nomor 8. Langsung saja, pada pembuktian formal ini kita ketahui bahwa N anggota himpunan bilangan asli dengan N lebih besar sama dengan 3, serta min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Nah, karena nilai X berada di antara min 1 dan 1, maka diperoleh mutlak X lebih kecil dari 1. Nah, jika suatu bilangan yang nilainya kurang dari 1 kita pangkatkan dengan pangkat yang lebih besar, maka hasilnya akan semakin kecil. Oleh sebab itu, untuk setiap N lebih besar sama dengan 3 berlaku mutlak X pangkat N lebih kecil sama dengan mutlak X kuadrat. Selanjutnya itu karena mutlak X pangkat N sama dengan mutlak X dipangkatkan dengan N, maka kita peroleh mutlak X pangkat N lebih kecil sama dengan X kuadrat. Nah, berdasarkan sifat nilai mutlak, yaitu min mutlak X pangkat N lebih kecil sama dengan Xn, eh, lebih kecil sama dengan mutlak X pangkat N, dan karena mutlak X pangkat N lebih kecil sama dengan X2, maka didapatkan pertidaksamaan min X kuadrat lebih kecil sama dengan X pangkat N lebih kecil sama dengan X kuadrat. Nah, pertidaksamaan ini menunjukkan bahwa fungsi X pangkat N berada di antara dua fungsi pembatas, yaitu min X kuadrat dan X kuadrat. Selanjutnya itu diketahui bahwa ketika X mendekati 0, maka limit X kuadrat dengan X mendekati 0 itu sama dengan 0. Dan limit X min X kuadrat dengan X mendekati 0 itu juga menghasilkan 0. Nah, karena X pangkat N berada di antara kedua fungsi tersebut, maka berdasarkan teorema Quincy, limit fungsi yang berada di tengah juga akan menunjukkan nilai yang sama, yaitu 0. Nah, dengan demikian terbukti bahwa limit X pangkat N dengan X menuju 0 sama dengan 0, jadi terbukti. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami akhiri presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.